komputer paling canggih ternyata adalah di dalam kepala manusia, yaitu otak kita. Nah, bersama kita sudah ada Dr. Salim Haris, spesialis saraf nih. Selamat siang, Dok. Iya, Selamat siang. Nah, Dok, ini tapi tadi menarik juga ya, katanya otak itu tidak bisa memiliki rasa sakit. Terus pasti masyarakat penasaran nih, ini datangnya sakit kepala tuh dari mana kalau gitu, Dok? Ya, kalau kita bicara mengenai otak tidak bisa mengatakan rasa sakit, tapi otak yang menjawab rasa sakit tersebut. Sakit kepala kan beda-beda ya, Dok ya. Ini bisa dokter jelaskan nggak macam-macam tipe sakit kepala yang paling sering? Ya, kalau kita bicara sakit kepala berarti kita bicara mengenai sakit, bukan berputar. Ini dulu. Sakit kepala dibagi dua. Ada sakit kepala yang primer, artinya dia tidak mempunyai atau tidak diketahui sebabnya secara khusus. Dan yang sekunder yang kita tahu sebabnya secara khusus. Sakit kepala yang primer kita bisa katakan tension type headaches, khas dia rasa sakit di atas dahi kita. Spesifik itu. Ini tension type biasanya karena faktor kecemasan. Otot-otot di kepala kita mengalami kekentangan. Sehingga timbulkan rasa sakit yang melingkar dari sini di dahi kita. Di sini ya, Dok ya? Ya. Sini sampai sini ya? Ya, dari depan ini. Kemudian rasa sakit migrain kita tahu yang paling sering menyerang sebelah kepala. Kemudian rasa sakit cluster, rasa sakit yang tersakit yang pernah dialami oleh manusia yaitu cluster. Nah, kiri atau Cluster kanan tuh, itu kena di mata. Kata masyarakat itu kan mereka, jadi orang suka bilang nih, oh ini kalau kiri sakit kepalanya migrain nih, kalau kanan bukan katanya, vertigo katanya kalau kanan. Bukan, itu bukan. Sebelah mau kiri mau kanan sama aja Sama migrain. aja. Tapi kalau di mata yang menyerang mata sampai sakit ke dalam itu biasanya cluster. Oke. Itu yang primer. Yang sekunder banyak. Misalnya kita lihat nyeri di belakang kepala sampai ke atas kepala sini itu biasanya disebut dengan cervicogenic headache karena sakit kepala karena jepitan saraf leher. Dan biasanya lehernya juga sakit juga tuh, Dok ya? Iya, kali dibilang, aduh aku hipertensi, padahal sih bukan. Iya. Ya, itu. Oke, Dok, ini ada masyarakat yang juga penasaran nih, Dok. Ini kalau misalnya nyeri yang berdenyut dan juga hanya dirasakan di satu sisi kepala aja, itu migrain, Dok, tadi ya? Nyeri yang berdenyut pada satu sisi migrain biasanya. Oke, berarti ini fakta ya, Dok ya? Iya. Nah, migrain juga kadang-kadang kan ada yang sampai keluar air mata, ada yang sampai dia rasanya sampai, aduh ini bener-bener kayak kalau lihat cahaya aja silau katanya gitu. Migrain itu biasa diikuti oleh gangguan otonom tadi sebenarnya adalah silau dan mual. Tapi yang keluar air mata itu adalah cluster. Oke. Sampai keluar air dari hidung juga. Dan biasanya tuh kalau misalnya sebelum migrain tuh udah ada aura gitu ya, Dok ya. Jadi kayak udah tahu nih, Dok, kayak kira-kira mau migrain gitu ya, Dok ya. Ada yang mempunyai aura atau prodromal, ada yang tidak. Jadi kalau ada yang punya prodromal, ada yang tidak. Misalnya rasa nggak enak di kepala atau perasaan tidak enak, itu migrain yang ada aura. Dan tapi ada juga yang tidak langsung dia mengalami hal sakit seperti itu. Nah, itu jadi ada yang punya alarm, ada yang enggak ya jadinya. Ya. betul. Nah, tapi ini menarik lagi yang lain nih, karena kadang-kadang orang salah mengidentifikasi alarmnya. Jadi udah kasih tahu nih, dia bilang, aduh sakit kepala sampai ke dalam matanya, sampai ke dahi kayak tadi diikat. Iya. Dia bilang, kayaknya sinusitis kayaknya nih katanya gitu. Nah, mitos atau fakta? Jadi gimana? Dia kira sinusitis katanya. Sinusitis itu juga typical, di mana dia bisa terkena di daerah dahi sini dan di daerah di bawah mata. Sehingga dia mempunyai lokasi yang typical. Seringkali dia merasa kayak ada cairan yang mengalir saat dia sujud seperti itu. Itu sinusitis. Nah, jadi ini fakta atau mitos bahwa yang sakit kepala seperti tadi yang disebutkan sampai ditekan ininya, sampai matanya sakit di dalam itu bisa merupakan sinusitis? Bukan sinusitis. Jadi itu mitos ya? Mitos. Ya, mitos. Nah, ini memang sakit kepala ini banyak sekali yang menderita ini. Bahkan tadi yang lebih sering lagi jadi tadi disalahkan adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Iya. Mereka bilang bahwa tekanan darah Seringkali tinggi seperti ini itu. menyebabkan sakit kepala ya. Sakit kepala, kolesterol juga dibilang sakit belakang kepala. Sebenarnya itu bukan sama sekali. Nah, mereka bertanya gini, bedanya apa dong kalau saya memang lagi darah tinggi, terus ini sekarang sakit tiba-tiba sekarang begitu? Karena mereka seringkali menukar-nukarkan hal itu. Nah, jadi mereka akhirnya bingung sendiri ini. Ya, yang perlu diketahui, apabila timbulnya satu tekanan darah yang meningkat, pembuluh darah otak akan berusaha untuk mengecilkan volumenya. Artinya diameternya dikecilkan, sehingga kepala rasa berat. Bukan tengkuknya yang sakit.
Karena seringkali juga dok kolesterol saya naik karena tengkuk sakit. Iya. Ini tidak sama sekali. Habis makan kambing katanya, wah tengkuk sakit gitu kan. Padahal Iya. mungkin karena begini kelamaan kali Ya, ya. persis. Ya. Oke dok, ini ada lagi nih dok, katanya sakit kepala di bagian belakang ini disebabkan karena adanya tumor otak. Fakta atau mitos dok? Jangan dijawab dulu dok, tapi ditahan dulu saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Nah, lanjut lagi nih mengenai sakit kepala ya. Iya. Belum sakit kepala kan pemirsa dengerin ini kan sekarang ya. Tapi Lanjutin lagi nih. ngomong-ngomong tadi ini belum dijelaskan nih dok. Ini yang tadi sakit kepala di bagian belakang nih dok. Katanya ini disebabkan karena adanya tumor otak dok. Itu fakta atau mitos? Ya, itu mitos itu. Jadi yang namanya sakit kepala itu karena tumor otak. Tadi dibilang otak yang sakit itu nggak menimbulkan sakit. Iya. Tapi menganalisa iya. Sakit karena tumor otak disebabkan karena tekanan di dalam kepala itu meningkat. Jadi ada bagian yang baru di sana. Sehingga timbul tekanannya tinggi di dalam otak. Nah tekanan yang tinggi itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Seperti mau pecah. Oke. Bukannya sakit di sini atau di sini bukan. Ya, karena tempurung Oke. kepala tetap ya, Ya. otaknya segitu ya. Lalu ada barang baru nih tunjuk. Ya. Nah, itu yang Nah, bikin itu sakit. yang bikin Jadi sakit. mendesak ya. Betul. Oke, terus ada lagi nih dokter Vito. Apa tuh? Apa tuh? Katanya Kelaparan. kelaparan dapat sebabkan sakit kepala, kedua bagian kepala. Ini tapi kayaknya aku juga pernah kayak gitu. Ini fakta atau mitos, Dok? fakta. Oke. Fakta kalau orang lapar sakit kepala tuh fakta. Oke, itu Kenapa? berarti normal ya, Karena Dok, ya? setiap orang kekurangan oksigen, kekurangan glukosa, pembuluh darah otak akan melebar, biar darah masuknya banyak, Iya. membawa banyak gula, membawa oksigen banyak karena gulanya kurang gitu kan. Sehingga dengan adanya pelebaran pembuluh darah di otak, maka otak jadi tekanannya meningkat. Iya. Jadi sakit kepala. Jadi kalau orang bilang kelaparan itu bikin sakit kepala, itu fakta. Iya, aku juga suka ngerasain itu dok. Sering Selain ya? sakit Kepala ya? kepala terus mau marah gitu. Itu agak menakutkan ya kayaknya. Nah, omong-omong mengenai sakit kepala ini banyak orang yang mengkonsumsi obat-obat dan membeli obat sendiri dimanapun mereka bisa temukan obat-obat itu. Nah sudah itu mereka lupakan sakit kepala dan Iya. mereka anggap bahwa sakit kepala ini oh udahlah lupa, Udah lewat nggak ada apa-apa. Padahal mungkin saja sakit kepala ini ada yang lain di belakangnya. Bagaimana pendapat dokter? Ya, itu pertama sakit kepala minum obat sendiri itu untuk menghilangin nyeri, boleh-boleh saja. Tapi tolong pilihlah obat sakit kepala yang tidak mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Misalnya, Panadol misalnya kita minum, ya paracetamol Ya. kita minum. Paracetamol ya, Dok, ya? Kita minum paracetamol itu tidak berpengaruh kepada tekanan darah. Ya. Tapi obat-obat lain yang saya tidak sebut ini mengandung pseudoephedrine sehingga tekanan darah bisa naik dan bisa menimbulkan krisis tekanan darah tinggi. Oke. Ya. Tetapi apabila kita sudah sekian lama menderita sakit kepala, jangan mengobati sendiri dong. Pergi ke dokter Iya. untuk Sekian lamanya tuh dieksplorasi. berapa lama tuh dok? Setidak-tidaknya apabila kita sudah mengkonsumsi obat tekanan sakit kepala 1 minggu, pergilah cari dokter. Oke. Karena ada apa ini udah 1 minggu tidak hilang-hilang sakit kepala. Pasti ada sesuatu yang menimbulkan masalah. Yaitulah yang disebutkan dengan penyebab sakit kepala. Tapi ada juga nih dok masyarakat yang suka melakukan pemijatan nih dok untuk meringankan sakit kepalanya. Nah itu boleh gak dok? Bahaya. Boleh saja, pemijatan itu adalah relaksasi otot-otot di kepala. Karena di kepala kita juga banyak ototnya. Iya. Ya, dan itu relaksasi seperti tension type headache, di basah segala macam bisa aja. Oke. karena memang tipenya adalah tension type itu memang tadi seperti diikat di kepala tadi di sini, Iya, kayak betul. dicengkram sehingga direlaksasi malah lebih enak jadinya Lebih ya dokter enak, ya. betul sekali. Oke, dan itu dok kalau misalnya dikatakan parah itu ya sakit kepala yang parah itu berapa sering dok dan seperti apa? Iya, kalau bicara soal sakit kepala kita bicara 3 hal. Yang pertama itu seringnya, frekuensinya, keseringannya. Yang kedua kita bicara waktu sakit kepala, durasinya, berapa lama. Ya. Yang ketiga intensitas sakit kepala, kita bisa hitung pakai PAS, Visual Analog Scale. Dimana kalau sakit yang paling sakit nilainya 10, Ya. tidak sakit 0. Sehingga kita bisa mengatakan berapa sakitnya ibu nih. Kalau nggak sakit 0, kalau sakit sekali yang ibu nggak bisa apa-apa 10. Yang mana silakan pilih angka tersebut. Iya. Oke, berarti dilihat dari 3 hal tadi ya dok ya. 3 hal. Ya, baik dok, terima kasih dok sudah memberikan
keterangan sakit kepala tanpa membuat kita sakit kepala juga ya. Nah, mudah-mudahan pemirsa sekalian tahu bagaimana caranya mendeteksi ini sakit kepala beneran apa yang lain dan tahu bahwa hati-hati menggunakan obat sakit kepala dan kalau memang ada rasa sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, segeralah periksakan. Jangan takut ya. Iya, dan nggak kerasa nih Dokter Vito, sudah hampir 60 menit kami menemani Anda dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kalau terlambat menyaksikan, Anda bisa baca resumenya di viva.co.id atau juga lain kali pakai dong TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila. Indonesia, ayo hidup sehat.